أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu besar. Allah kenalkan kita dengan kerja dakwah usaha dulu. Amal dakwah ini amal yang sangat besar. Dakwah ini Allah Subhanahu wa taala dulu tolong para nabi, para rasul. Pertolongan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala simpan di balik usaha dakwah amal dakwah. Siapapun yang buat usaha dakwah, maka dia ditolong Allah. Dimanapun, kapanpun, siapapun yang menjalankan usaha nubuwah, usaha dakwah ini, maka dia akan ditolong Allah. Itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum. Orang-orang beriman, bila kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Janji Allah. Allah itu tak pernah mengingkari janji. Maknanya pasti. Nah, kalau orang buat usaha kelihatannya tapi nggak ada pertolongan, nggak ada nusratullah, maka patut dipertanyakan apakah kita ini buat usaha dengan benar apa tidak. Kalau kita buat usaha dengan benar, dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan niat yang benar, maka pasti Allah akan tolong. Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Dia alim sholawat wa taslim, Allah tolong mereka. Hajat apapun Allah tunaikan. Masalah apapun Allah selesaikan. Menghadapi musuh, Allah hancurkan musuh-musuh. Perlu Allah berikan kepada para nabi rezeki dengan jalan yang mulia. Allah bantu, Allah tolong para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada para nabi itu dengan jalan yang mulia. Maka juga sampai hari kiamat, orang yang buat usaha agama, usaha dakwah, Allah pasti akan memberi dia rezeki dengan jalan yang mulia. Enggak perlu kita merengek-rengek, meminta-minta, merendahkan diri kita di hadapan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam datang sama Namrud gak dikasih. Kami kasih sembako kalau kamu tinggalkan dakwah, kamu menyembah. Nabi Ibrahim maka dia masukkan pasir ke dalam karung, Allah rubah pasir dengan karung. Seorang dai nggak apa-apa, rengek-rengek, kata jauh. Dan kita nggak minta, mau beli. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada jalan ketakwaan lebih dakwah. Kalau kita buat dakwah dengan sebenar-benarnya, dengan adabnya, kita akan cepat sampai ke derajat takwa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Derajat ihsan itu derajat tertinggi daripada suluk. Daripada tasawuf, suluk, zikir itu derajat tertingginya adalah ihsan. Dan ihsan inilah derajat terendah daripada dakwah. Derajat tertinggi daripada tingkatan tertinggi daripada suluk itulah tingkatan paling rendah, tingkatan pertama daripada dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka bagaimana tidak kalau orang bertakwa, Allah SWT janjikan Allah akan berinya jalan keluar dari kesusahan, kesulitan.
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan buatkan untuknya jalan keluar dari kesulitan, kesempitan, masalah. Orang-orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Jadi Nabi Muhammad radhiyallahu anhu buang air keluar dari kota Madinah, tempat cuma belukar. Ketika sedang buang air besar, ketika sedang dua, keluar tikus membawa keping. 1, 2, 3, terus terakhir sampai masuk, dia keluar membawa unjangnya, bawa kantongnya, ingin memberitahu bahwa di dalam sudah habis, sudah tidak ada, jangan dikorek-korek lagi, kira sudah masih ada kan. Padahal tikus itu adalah makhluk yang paling bakhil. Makhluk paling bakhil itu adalah tikus. Tapi Allah SWT tunjukkan makhluk yang paling bakhil untuk mengeluarkan kepingan-kepingan emas untuk orang yang bertakwa. Jadi namanya bagaimana sebuah takwa berhasilkan dengan dakwah, melalui dakwah. Kalau orang itu betul-betul pegang dakwah dengan adab. Adabnya itu apa? Apabila seorang diberi oleh Allah SWT kelaparan dan dia bisa menyembunyikannya dari orang lain, nggak mengutarakan baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan orang ngomong nggak, tapi gayanya itu gaya minta-minta. Pun enggak, karena dia sembunyikan selama 3 hari. Dia bisa menyembunyikan kelaparan selama 3 hari. Dan dia bersabar, nggak minta-minta, nggak mengutarakan hajatnya kepada manusia, dia yang adu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka untuknya pintu rezeki yang halal selama 1 tahun. Hadis. Pasti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini dakwah ini amal yang sangat besar, amal yang sangat luar biasa, yang dengan amal dakwah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tolong para nabi, para rasul. Tapi syaratnya tadi kita menjalankan dakwah ini dengan adab-adabnya. Adab-adab dakwah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Secara detail adab-adabnya ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal saja ada kurang lebih 10 adab dakwah dalam satu surah Al-Anfal. Kuasa Allah SWT bagaimana syaratnya, adabnya. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Ayat-ayat perintah sabar itu kalau kita mau tadabbur semuanya itu hubungannya dengan dakwah. Hubungannya dengan wasta'inu bis-sabri wa shalah, itu hubungannya dengan dakwah. Di medan dakwah. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Muzammil ada adab dakwah, surat Mudaththir juga ada adab dakwah. Al-Quran itu semua adalah usul dakwah itu adalah Al-Quran. Dakwahnya Nabi Adam, dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Ibrahim. 25 lebih Nabi dan Rasul yang namanya Allah cantumkan dalam Al-Quran, dan kisah perjalanan dakwah mereka itu semua adalah usul dakwah bagi kita. Bagaimana seharusnya seorang dai itu, tawadhu'nya, khaufnya, zuhudnya, qanaahnya, takwanya, tawakalnya, tegasnya, itu semua ada dalam Al-Quran. Dan semua sifat itu terkumpul di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Semua sifat-sifat para nabi itu Allah kumpulkan dalam diri baginda Nabi. Yang dirahmati Allah SWT. Maka khidmat 2 bulan, khidmat 1 bulan di markas Gunjuru ini hanya sebagai alasan supaya kami mengundang Bapak kemarin untuk khidmat, itu hanya sebagai alasan. Sebenarnya kita ini yang berhajat, dakwah ini nggak berhajat kepada perorangan. Dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Ghani Maha Kaya. Usaha dakwah itu juga Maha Kaya. Maknanya nggak berhajat kepada kita. Jangan dikira kalau kita nggak dakwah terus dakwah nggak jalan. Allah bisa pakai orang lain.
Allah bisa gunakan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa gunakan makhluk lain, bahkan Allah bisa gunakan hewan, Allah bisa gunakan tumbuh-tumbuhan, bahkan Allah bisa gunakan patung-patung. Allah bisa gunakan. Allah Maha Kaya, usaha dakwah juga nggak berhajat kepada kita. Kalau kita iya, kita berhajat kepada teman. Kita nggak boleh istighna, merasa tidak perlu kepada teman di mahala, di halaqah, kita nggak boleh. Kalau Allah, ya Allah nggak perlu kita, usaha dakwah nggak perlu kita, tapi kita nggak bisa, kita nggak perlu teman, nggak bisa. Masuk mau kerja dakwah sendirian sampai kapan? Nah, kita perlu teman, kita berhajat kepada teman. Tapi teman, ya sekedar teman yang membantu kita. Tapi kerja ini ya saya apa kerja utamanya, ya saya kerja saya, yang lain dia bantu. Kalau setiap orang punya perasaan seperti itu, maka dia akan menghargai teman, akan menghargai teman. Nah, merasa ini kerja saya, yang lain hanya membantu. Ya namanya bantu, dia ngasih 1 jam kita syukuri, ngasih 2 jam kita syukuri, ngasih waktu 5 jam kita syukuri, ngasih 2 hari kita syukuri. Nah, dia membantu kita. Tapi setiap kita merasa kita adalah pemilik, kita ini orang yang bertanggung jawab terhadap usaha dakwah. Ini yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita selama khidmat di sini 1 bulan atau berapa hari pun, hendaknya kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Jangan karena waktu saya ini keperluan. Semua kita belajar maksud. Yang dapat tugas maksud juga harus belajar terus. Jangan merasa cukup dengan yang tahu. Kita harus dengar sampaikan. Ketika pas lagi tidak ada amal, bukan berarti kita free. Kita ikut duduk dalam bayan hidayah, bayan wabsi, mudzakarah maqami, kita dengarkan dari yang lain untuk menyempurnakan. Karena dalam mudzakarah kita niatul amal wa tabligh. Dan setiap kita kan mendengar dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Pada saat ada kesempatan untuk menyampaikan, kita bisa menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ini amanah. Bayan hidayah, bayan wabsi, mudzakarah maqami, mudzakarah jalan kaki, mudzakarah negeri jauh. Itu amanah. Amanah yang sangat berat. Bahkan masyarakat tadi di Domujin, di Revin itu mereka saling bermudzakarah. Jadi tidak merasa cukup dengan yang saya tahu. Dan hendaknya kita menyambung dengan takaza terbaru, takaza arahan-arahan kerja yang sekarang ini sedang disuarakan oleh masyarakat kita di Domujin itu apa? Jangan bayan hidayah yang sudah 10 tahun yang lalu kita tahu, kita sampaikan sekarang. Jangan bayan wabsi yang kita tahu 10 tahun yang lalu, kita itu udah ketinggalan jauh. Banyak takaza yang terbaru yang disampaikan, yang dikendaki oleh masyarakat kita, oleh Maulana Sa'ad Habibullah, itu yang harus kita sampaikan, itu aman. Dan hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kita usahakan semuanya itu mudallal. Jadi jangan apa yang kita dengar. Setiap apa yang kita sampaikan ya dari mimbar itu pada hari kiamat Allah akan tanya kita. Dari mana sumbernya? Dalilnya mana? Itu harus kita persiapkan juga. Jadi tidak sembarangan. Hanya katanya kata masih siapa? Bekaul kalau dalam bahasa Urdunya bekaul ada selalu masih kira-kira itu. Nah, kalau nyampaikan bayan hidayah bayan sujud dia hanya bikin bekaul disemarahi sama Haji Abdul Wahab bekaul katanya kata siapa? Jelaskan. Jangan hanya katanya dikatakan. Yang mengatakan siapa harus jelas. Itu namanya mudallal tadi. Nah, itu harus belajar. Dan kita sampaikan fadilah dan hidayah. Hidayah kan amal 24 jam. Maka setiap amal ada
dalilnya ada, fadilahnya apa? Itu fadilah sampaikan. Fadilah taklim, fadilah jaulah khususi. Bayan wabsi, 5 amal maqami, dalilnya mana, fadilahnya apa? Taklim rumah, fadilahnya apa? Taklim masjid apa fadilahnya? Jadi sampaikan fadilah. Sama maksud tujuan, keutamaan, fadilahnya kita sampaikan. Dan kemudian cara untuk mendapatkannya. Setiap amal itu bukan hanya 6 sifat. 5 amal maqami, ada maksud tujuannya, ada fadilahnya, ada cara mendapatkannya. Jadi, nah itu amanah. Kita harus belajar, harus banyak mudzakarah dengan yang lain. Jangan malu kita mau dapat tugas ini, katanya kepada mungkin di daerah kita yang lebih senior, kita masukannya apa yang perlu disampaikan. Terus sehingga kita menyampaikan dengan cara yang terbaik, karena ini amanah. Karena kami keliling istimewa, maka selalu bertemu Maulana Qasim, Maulana Syamim. Beliau selalu menyampaikan kepada teman-teman mereka, kepada sesama jemaah masih itu, dari siapapun yang mendapat tugas, hendaknya bermudzakarah dengan yang lain. Sebelum menyampaikan, maka mudzakarah dulu. Sebab itu mereka lakukan. Setingkat masih pun masih perlu mudzakarah di antara mereka. Itu hanya yang dirahmati Allah SWT. Kita aja ini yang terlalu mempermudah, mengentengkan. Masih-masih itu, masih-masih di Lumuzin, masih-masih Pakistan itu kalau mereka mau dikirim ke suatu negeri untuk menghandle istimewa, mereka akan duduk di markas, duduk dalam amal minimal 24 jam. Duduk di markas, duduk Bani Daya, duduk Bayan Wabsi sebelum mereka berangkat. Bahkan kalau di Pakistan tuh dari dulu masih roman masih yang mau dikirim ke negara-negara untuk menghadiri istimewa itu duduk di asyarah, bukan hanya 24 jam, duduk di program asyarah. 3 hari Bani Daya, 5 hari dalam mudzakarah maqami, kemudian 2 hari dalam waqti. 10 hari. Saya sendiri Maulana Ihsan, Insyaallah sebelum beliau berangkat ke Amerika untuk menghadiri istimewa di sana, maka beliau duduk di program asyarah. Ya kita aja kadang para surah-surah itu kalau dikirim diutus untuk menghadiri musda berangkat dari rumah pulang ke rumah, dari rumah ke bandara langsung tempat musda, dari musda pulang nggak mampir ke Bonjol lagi, langsung ke nggak ada roomnya. Kerja dakwah ini jangan dianggap sebagai tandim organisasi. Kerja dakwah ini kerja amal amrun jami. Sedih juga sampaikan ke suruh-suruh supaya kita menjaga kebesaran kesucian dakwah ini, jangan kita anggap apa kayak ya udah kalau urusan kantor nggak apa-apa, dari rumah langsung ke bandara, dari bandara ke mana. Tapi kalau amal dakwah, amal yang mulia. Orang sahabat saja belum sampai ke Madinah, mereka pada minta izin sama Rasul. Ya Rasulullah, rumah kami dekat sini, kalau kami ke Masjid Nabawi dulu, balik lagi terlalu jauh. Minta izin, saya langsung pulang ke rumah. Karena pernah satu ketika itu rombongan mahasiswa pada minta izin sama Maulana Sa'id. Nah, jadi nanti minta izin yang enggak akan Zumuddin, saya dijemput sama keluarga langsung dari bandara ke rumah. Minta izin dan diizinkan. Semakin banyak minta izin akhirnya kata Hadrasi, ya sebentar saya bukan apa-apa, tapi kita kerja ini kan ikut sirah. Akhirnya setelah ini terserah kalian mau minta izin gak minta izin, saya nggak peduli, tapi perlu saya sampaikan. Satu ketika Rasulullah SAW pulang daripada Safar menjelang mau masuk kota Madinah, satu persatu minta izin langsung pulang ke rumah karena lebih dekat. Kalau bukan Masjid Nabawi dulu balik lagi kan jauh. Sebenarnya dari Kuba
Ke Masjid Kuba, ke Masjid Nabawi dulu, balik lagi kan lumayan jauh. Ke Masjid Qiblatain atau di Madinah. Dan Rasulullah bersabda, oh ternyata kalian itu lebih menyukai sisi pohon yang berseberangan dengan sisi pohon yang ada aku. Ini satu pohon. Rasulullah sebelah sini, kalian lebih menyukai bagian sebelah sana. Maka setelah itu Sayyidina Abu Bakar langsung berkhutbah. Barang siapa yang setelah ini ada yang minta izin lagi langsung pulang, maka menurut saya tidak ada orang yang lebih bodoh daripada dia. Gak paham dengan mansa nanti. Maksudnya Rasul, oh ternyata kalian itu lebih suka berpisah dari saya, berjauhan dari saya daripada terus berkumpul dengan saya sampai ke markas. Maka sejak itu yang digendaki itu ya ada orang diantar yang dikenai masa itu ya berangkat dari Nizamuddin, pulang dari Barata Kaca, datang ke Nizamuddin lagi. Nizamuddin lagi baru nanti pulang ke rumah. Ya, itulah pentingnya markaziyah. Kerja dakwah dengan adab, dengan usul. Sekali lagi, dakwah nggak perlu kita, dakwah nggak berhajat kita yang berhajat kepada dakwah. Kita jalan dengan usul, dengan adab, Allah akan bukakan kepahaman itu, Allah akan semakin buka. Usul-usul dakwah itu jangan kita anggap usul-usul dakwah itu apa yang sudah disampaikan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, bukan. Allah Subhanahu wa taala akan membuat terus usul-usul dakwah kepada orang yang berjalan dengan pengorbanan, berjalan di atas dakwah dengan pengorbanan. Allah akan bukakan usul-usul dakwah itu luas, bagaimana ilmu Allah itu maha luas, Al-Quran juga kepahamannya, isinya juga luas, tidak ada batasnya. Usul dakwah juga berkembang. Makin kita menelaah hayatus sahabat, maka Allah akan bukakan tuh usul-usul dakwah. Maka kita akan dengarkan tahun lalu katanya usul dakwah ini. Kita dengar bayan Maulana Sa'ad juga sih. Aham buniat usul. Oh, usul yang asas. Tahun kemarin, terus tahun sekarang datang lagi, ada lagi usul asas yang baru lagi. Itu kepahaman itu Allah akan buka apabila kita dalam dakwah berjalan dengan pengorbanan. Terutama kepada para ustadz, pada ulama, jika berjalan dengan penuh pengorbanan, mujahadah, maka hawa nafsu, Allah akan buka itu usul kepahaman dakwah. Itu hanya dirahmati Allah SWT. Maka dan kemudian kita kesini juga belajar untuk kita buat ta'aluk ataupun menyambungkan diri dalam istimahnya. Kalau kita nggak bisa kumpul langsung dengan orang-orang yang soleh, hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang pernah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, hari yang dirahmati Allah, sepertilah yang dikehendaki. Yang perlu kita belajar dalam dakwah, maka selama kita siapapun asal dia mau belajar sungguh-sungguh, Allah akan buka. Untuk latihan menyampaikan itu juga perlu latihan. Dengar seperti Maulana Tariq Jamil, kita dengar tuh, masya Allah bayannya. Tapi beliau itu latihan di dalam kamar sendiri depan cermin, latihan ngomong. Dipersiapkan semuanya itu dipersiapkan. Karena amanah diberikan dari hidayah amanah dan waktu amanah. Harus kita memberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Masih menyampaikan bahwa mimbar-mimbar ini, kursi-kursi ini bukan ini adalah amanah, bukan untuk ikram, bukan untuk ikram. Ya kita, oh ini orang lama daerah, orang-orang sudah biasa menyampaikan, bukan karena ikram kita memberikan, tapi ini adalah amanah. Jadi setiap yang menyampaikan hendaknya belajar sempurnakan. Baik waktunya pendek, cuma 1 jam, 1 jam setengah, dan kita harus menyampaikan materi yang sempurna, memahamkan kerja dakwah, struktur dakwah, sehingga setiap orang yang dikehendaki bagaimana bisa mengurangi orang yang tidak aktif. Jangan sampai ini keluar 4 bulan hari pertama dan terakhir. Karena gara-gara kita menyampaikannya ada yang tidak pas, akhirnya orang nggak mau keluar lagi. Itu
memberikan pengertian ataupun menjelaskan tentang dakwah kepada jamaah. Dan Allah SWT doa sholat hajat. Kita semua makhluk, usaha kita juga makhluk, kita lemah. Yang terpenting adalah ta'aluk kita, hubungan kita dengan Allah. Maulana Ilyas rahmatullah itu, beliau nggak fasih. Kalau bicara itu mereka seperti Nabi Musa alaihissalam, celat. Cadek. Nah, Maulana Ilyas itu cadek. Ngomong itu susah, harus diulang berkali-kali baru. Sehingga sudah materinya tinggi, terus bicaranya cadel lagi. Tapi yang dengar orang lewat. Ulama-ulama yang dulu aja nggak paham. Apalagi, tapi setiap selesai bayat akhir berdiri semua. 4 bulan semua. Maka ulama-ulama tanya orang-orang, kamu paham omongan beliau? Enggak paham. Nah, terus kenapa 4 bulan? Karena setahu kami, kalau kami nggak berdiri 4 bulan, maka orang tuanya akan meninggal dunia. Saking sedihnya. Jadi orang mewah itu berdiri catat nama karena kasihan dengan Maulana Ilyas saja. Nah, kalau kami nggak berdiri nama 4 bulan, ini orang tua ini bisa mati. Saking sedihnya. Bayarnya ngomong tidak. Sadar publik tapi Allah kasih dengan mujahadahnya. Maka ta'aluk. Mulai Subhanahu selalu sebelum bayan, sebelum muzakarah, sebelum berbicara, beliau selalu berdoa, ya Allah, keluarkan dari lidah saya ucapan-ucapan yang akan menjadi asbab hidayah bagi saya, bagi Mustami' dan seluruh umat manusia di seluruh. Dan ya Allah berikan kepada hamba rohaniah seperti yang Kau berikan kepada para sahabat Rasulullah. Kau berikan kepada saya rohaniah dalam berbicara sebagaimana rohaniah yang Kau berikan kepada para sahabat. Minta sama Allah supaya pembicaraan kita itu pas sesuai dengan Mustami'. Maka sebelum bicara juga lihat siapa yang mendengar tuh lihat. Jangan asal bicara. Tapi kita hendaknya berbicara anjilina sama nazilahu. Kita berbicara sesuai dengan tingkatan orang-orang yang mendengar. Maka kita lihat dulu orang yang mendengar. Dulu dalam hidayah, itu dalam sini siapa. Disesuaikan dengan keadaan mereka. Sahabat yang datang kepada Rasul itu beda-beda minta nasihat. Minta nasihatnya sama, tapi nasihat Rasulullah itu beda-beda. Sahabat datang, ya Rasulullah, beri saya nasihat. La taqullah, jangan marah. Tambah lagi, jangan marah, sampai 3 kali. Kenapa? Karena sahabatnya pemarah, maka Rasulullah nasihat jangan marah. Satu sahabat lagi datang minta nasihat, Rasulullah beri saya nasihat. Rasul mengatakan, jangan durhaka kepada orang tua. Tambah lagi, jangan durhaka kepada orang. Tambah lagi, ya Rasul, jangan durhaka. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa orang dia durhaka dengan orang tua. Jadi pembicaraan disesuaikan dengan mutakallim, dengan mukhatab. Orang yang kita ajak bicara ini siapa? Orang yang duduk dalam benidah ini orang siapa? Petani, pedagang, santri atau apa? Kalau santri ada muatan-muatan yang khusus untuk santri. Kalau pegawai maka ada muatan-muatan ditekankan supaya kalau dia bisnismen maka disesuaikan. Bagaimana keluar, setelah keluar nanti jangan sampai kembali kepada sistem muasyarah, sistem muamalah yang sekarang kita jalankan yang mungkin di situ ada riba. Maksud berhasilnya orang keluar itu setelah pulang dia bersihkan muamalah. Maksud itu kan kita lihat. Kalau yang dulu main hidayah santri-santri maka kita kasih tahu tambah supaya keluar itu ikhlas. Bukan karena konunan. Karena santri itu rata-rata kalau keluar itu karena konun, karena undang-undang madrasah. Kalau nggak keluar nanti dikeluarkan. Kalau santri keluar jalan Allah 40 hari setiap tahun, tapi kalau dia niat keluarnya karena konunan, karena ikut undang-undang madrasah, maka selesai nggak akan dakwah. Karena udah selesai, sudah alumni, saya udah nggak mondok di sana lagi, itu apa dakwahnya? Itulah penyebabnya kenapa 80%, 90% santri, bukan santri umum ya, santri pondok dakwah, tapi setelah selesai setahun, selesai lulus nggak dakwah lagi karena waktu mondok dia keluar dia, tapi keluarnya karena konunan, bukan karena imanan wa ihtisab, bukan karena iman dan ihtisab, tapi karena ikut undang-undang madrasah, karena
paksa sama kiai juga, kalau keluar nggak boleh lanjut. Keluar setahunnya pun juga sama karena konunan. Suruh milih, kamu keluar setahun terus boleh langsung pulang, atau kalau nggak keluar setahun kamu harus ngabdi dulu 3 tahun. Mikir ngabdi 3 tahun lama lagi. Udah setahun aja deh. Setahun harus bebas pulang ke rumah. Sampai di rumah diusuli nggak datang-datang. Kenapa? Udah selesai setahun ngapain? Kan syarat untuk bisa pulang, boleh pulang langsung kan plus setahun sampai keluar setahun. Udah cuti dakwah. Kan jangan heran, mau alumni pondok dakwah kok nggak dakwah? Karena waktu dakwahnya dia salah niat. Menghadapi yang mutakal yang dulu dalam saya kalau santri, maka hal-hal ini perlu diselipkan, diluruskan. Keluar jangan karena qanun, tapi hendaknya keluar karena iman. Supaya nanti setelah selesai itu ya, dakwah. Sudah tidak, yang kita lihat di lapangan. Sedikit sekali alumni pondok pesantren dakwah yang aktif dalam dakwah. Yang pertama juga karena orang tuanya salah yakin juga. Orang tuanya ini sudah salah yakin bahwa anak saya pondokkan ke pondok dakwah supaya nanti pulang jadi dai. Itu sudah salah niat. Itu juga salah. Yang menerima dai, seorang jadi dai itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan kita masukkan ke pesantren terus keluar jadi wali, begitu kita masukkan ke pesantren terus kemudian dia langsung karena pesantren dakwah nanti keluar langsung jadi dai. Begitu gak jadi kita kecewa. Karena dari awal kita sudah salah. Karena memang nggak ada istilahnya pondok dakwah itu kan juga nggak ada. Saat mengatakan seluruh pondok di seluruh dunia adalah pondok kita madrasah kita. Seluruh pondok adalah pondok kita madrasah kita. Ya bukan anehnya kan kita nggak belajar bahwa beliau yang buat pondok dakwah itu dulu dia pondoknya nggak di pondok dakwah itu. Kalau pondok dakwah jaminan setelah keluar dari itu guru-guru kiai-kiai yang buat pondok dakwah kan dulu bukan alumni pondok dakwah. Surah-surah kita yang dulu ulama-ulama mereka bukan alumni pondok dakwah. Tapi masya Allah dakwahnya luar biasa. Jadi setelah itu kita buat pondok dakwah, kita masuk anak kita malah keluar nggak jadi dai. Salahnya di mana? Kan berarti ada yang salah, artinya niat kita yang nggak betul. Orang tua terlalu berharap tinggi. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas seorang itu akan jadi seperti apa itu pintu terakhir yang dia lewat. Pintu terakhir yang dia lewat. Lalu kita kirim santri ke Pakistan, pulang-pulang jadi Hanafi. Kita kirim ke Yaman, pulang-pulang sukanya maulidan, kemana-mana maulid. Kita kirim ke Mesir, pulang-pulang Qurannya, keilmuannya yang menonjol. Kita kirim ke South Africa, pulang-pulang nggak tahu, nggak berbentuk. Campur aduk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh belajar pondok di mana saja. Tapi pintu terakhir keluar 1 tahun, setelah keluar 1 tahun suhbah dengan orang-orang markas. Baru akan Maulana Ihsan dulu, belum Maulana Ihsan mondok 4 tahun. Waktu mondok aja belajar, nggak mikir dakwah. Terus pindah ke Saharanpur. Dari Saharanpur dia ambil 2 tahun daurah hadis. Mondok hanya 6 tahun. 6 tahun kemudian selama 1 tahun full beliau berada di markas Nizamuddin. Sebelum balik ke Pakistan, maka beliau belajar dakwah 1 tahun full di markas Nizamuddin bersuara dengan Maulana Yusuf. Terbentuk bukan waktu belajarnya saja, bukan waktu di Saharanpur. Di Saharanpur dengan Syekhul Hadis Maulana Zakaria mewarnai beliau juga. Beliau ambil dikit dari beliau, tapi dikit dakwahnya diambil selama 1 tahun. Maka saya tekankan para alim ulama yang selesai setahun saya minta mereka buat nambah 4 bulan. Kemarin kan setahun gerak, sekarang 4 bulan full duduk di kebun jeruk.
lihat tuh, belajar tuh, bayar hidayah, bayar wabsi, taskir, dapur, itu perlu belajar. Untuk membentuk mizaj dakwah itu harus duduk di markas. Saya dulu selesai setahun pamit sama Maulana Jamshid, Maulana Isa. Kalau Maulana Jamshid bilang, boleh pulang sama, kalau diikram orang kaya jangan mau. Meskipun belum ranyek-ranyek, tawari mobil, tawari rumah, tawari anak perempuannya, jangan mau. Kedua, selama setahun kamu dakwah saja, nggak boleh nikah, nggak boleh kerja, nggak boleh ngajar, dakwah saja. Udah, saya pulang setahun sampai sini, dari Pakistan keluar setahun terus pulang, duduk musyawarah sampaikan kepada jajaran. Gimana saya terusan? Nah, apa nasihat guru? Suruh dakwah setahun. Sudah. Jadi setahun saya dakwah saja, suruh jemaah, terus selama setahun nggak boleh ngajar, nggak boleh kerja, nggak boleh nikah. Banyak kamu mikir dakwah. Seperti itu guru-guru kita membentuk mizaj dakwah supaya pikir dakwah kita itu lebih kuat daripada yang lain. Nah, baru pulang dari madrasah kan lebih kebanyakan orang lebih kuat mizaj ngajarnya, belajarnya daripada dakwah. Selama setahun itu saya habiskan nusrah jamaah Mesir, nusrah jamaah Palestina, nusrah jamaah India, Saud, nusrah jamaah Maulana Yunus keliling Jawa, Sumatera Jawa ketika itu. Selesai setahun baru, kemudian baru berencana untuk menikah, baru berencana mengajar. Ya, alhamdulillah selesai setahun dakwah itu baru datang pinangan dari Kiai Mukhlisun Al-Maghfurlah untuk bantu ngajar di Kerinci. Itu pun saya musyawarah dengan surah, mbak setamara. Musyawarah boleh putus, boleh musyawarah. Sampai sekarang. Sekarang beliau-beliau yang memusyawarahkan saya sudah nggak ada. Jadi saya udah nggak bisa kemana-mana. Musyawarah sama siapa? Yang dulu saya musyawarah udah wafat semua, jadi ya udah di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhir hayat nunggu mati aja di sini. Belajar seperti itu. Bisa dakwah, silakan bapak-bapak memondokkan anak kemana-mana. Tapi setahun anak ada kamu di markas Kebon Jeruk 4 bulan, 6 bulan, setahun dulu aja di sini. Belajar itu. Nah, kita ingin semua orang yang menghandle amal-amal di markas ini ada ulama. Bukan berarti nanti akan menggeser bapak-bapak para ulama, para fikirman, enggak. Tapi kita harus menyadari mengerti yang dikehendaki oleh masyarakat kita, bagaimana anak-anak kita. Para alim ulama ini yang akan membawa kerja dakwah, yang akan menjalankan usaha dakwah. Ulama-ulama kan nanti bayan hidayah juga mudalal, bayan wafsi juga mudalal, setiap poin yang disampaikan ada dalilnya, setiap poin yang disampaikan ada kisah sahabatnya. Itu yang dikehendaki Hadrat Maulana Sa'ad Habibullah, bagaimana usaha dakwah ini kita sampaikan dengan sirah, itu maksudnya begitu, dengan dalil-dalil. Dan materi yang kita sampaikan itu ada dalil, sehingga di hari kiamat kalau Allah tanya, kamu ngomong seperti ini, bayan seperti ini, mana dalilnya? Nggak tahu ya Allah, nggak tahu. Maka saya sendiri semakin lama dalam dakwah ini semakin takut kalau sudah menggagal Rasul. Saya ini takut. Dulu aku masih muda, panggung aja. Sahabat aja. Lama-lama mikir, lama-lama harus hati-hati. Lama-lama Allah kan tanya. Kamu ngomong seperti ini dalilnya mana? Ayatnya apa? Hadisnya? Ini yang sangat diperhatikan beliau Zairul Al-Maghfurlah dulu. Beliau sangat berhati-hati, artinya memberikan nasihat kepada siapapun yang menyampaikan di mimbar supaya tahu dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada kisah-kisah sahabat. Itu perlu kita belajar. Mutola'ah lagi. Insyaallah ya. Subhanallah. Assalamualaikum.